BUMDes supplier bahan baku pangan dapur makan bergizi gratis. Halo Brosis Badami, selamat datang kembali di Badami TV. Hari ini kita akan fokus membahas salah satu ide paling transformatif yang bisa diusung oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Bagaimana BUMDes menjadi supplier utama bahan baku pangan yang menjamin kualitas gizi untuk program makan gratis di desa? Peran BUMDes di sini sangat vital, menghubungkan langsung hasil panen petani dengan kebutuhan dapur. Tema kita, BUMDes supplier bahan baku pangan dapur makan bergizi gratis. Mari kita bedah, Brosis. Mengapa BUMDes harus jadi supplier bahan baku? Brosis, dalam rantai pasok program sebesar makan gratis, ada resiko besar. Kalau bahan baku didatangkan dari luar, kita punya 3 masalah. Harga tidak stabil, harga di pasar cenderung fluktuatif. Harga bahan baku naik bisa berkompromi pada kualitas bahan lain, misalnya mengurangi protein, gizi anak yang jadi korban. Kualitas tidak terjamin, kita tidak tahu persis sumber sayur atau beras dari luar desa. Apakah menggunakan pestisida berlebihan? Apakah masih fresh? Ini adalah resiko kesehatan. Kebocoran ekonomi desa. Uang program keluar dari desa, petani lokal hanya jadi penonton. BUMDes sebagai supplier bahan baku memutus semua rantai masalah ini. BUMDes adalah agregator gizi. BUMDes berfungsi sebagai titik pengumpul hasil panen yang paling bersih, paling segar, dan paling terjamin kualitasnya langsung dari anggota kelompok tani desa. Mereka memastikan zero compromise pada bahan baku gizi. Dengan menjadi supplier bahan baku, BUMDes menjadikan program makan gratis sebagai motor penggerak agribisnis desa sejati. Strategi BUMDes menjamin suplai dan mutu. Lalu, bagaimana strategi teknisnya, Brosis? Ada 4 langkah yang harus dilakukan BUMDes untuk menjalankan peran ini dengan sukses. Langkah pertama, kontrak tani berbasis kualitas, pratanam. Kontrak tanam, BUMDes harus buat kontrak tanam dengan petani. Tentukan spesifikasi kualitas, beras medium, ayam free range, atau sayuran organik sederhana. Sistem guaranteed price, BUMDes memberikan kepastian harga beli minimum. Sebagai imbalannya, petani menjamin suplai dan kualitas. Ini menghilangkan resiko petani. Langkah kedua, pembangunan pusat sortasi dan penyimpanan, infrastruktur. Unit sortasi dan grading, tempat untuk memilih dan memisahkan bahan baku. Misalnya, telur di-grading berdasarkan ukuran, sayuran di-trimming atau dibersihkan. Cold storage skala kecil untuk komoditas perishable atau mudah rusak seperti ikan, daging, dan sayuran tertentu. Ini memastikan kesegaran bahan baku terjaga. Langkah ketiga, diversifikasi suplai protein lokal. Kemitraan peternakan rakyat, berdayakan peternak kecil untuk suplai telur dan daging ayam, kambing secara bergilir atau rolling. Ini memastikan suplai tidak terputus dan peternak kecil mendapatkan order stabil. Komoditas pangan non-beras, dorong petani untuk tanam ubi jalar, jagung, atau singkong. BUMDes menjadi supplier bahan baku non-beras ini untuk diversifikasi menu, sehingga gizi anak lebih kaya. Langkah keempat, sertifikasi mutu sederhana, validasi mutu lokal. BUMDes bisa bekerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian atau Puskesmas untuk memberikan stempel mutu sederhana pada produknya. Ini meningkatkan kepercayaan dapur. Model bisnis dan manfaat ganda. Lalu, dari mana BUMDes dapat keuntungan, Brosis? Tentu saja dari margin yang sehat dan efisiensi, margin pengelolaan dan jasa logistik. BUMDes menerima dana program dan mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku dari petani. Margin keuntungan BUMDes didapat dari jasa agregasi, sortasi, dan logistik. Efisiensi skala besar. Karena BUMDes mensuplai ke banyak dapur sekolah atau komunal sekaligus, biaya pengadaan per unit bisa ditekan sehingga margin tetap sehat tanpa membebani harga. Manfaat ganda program ini, kesejahteraan petani meningkat, petani punya kepastian pasar dan harga yang layak. Kualitas gizi anak terjamin, bahan baku yang diolah adalah yang paling segar dan terbaik. BUMDes sebagai badan usaha yang kuat, memiliki unit usaha yang stabil dan berkelanjutan. Ini bukan sekedar program sosial, Brosis. Ini adalah ekonomi kesejahteraan desa.
Setiap telur, setiap kilogram sayur yang diolah adalah investasi yang berputar kembali ke desa kita. Brosis Badami, tantangan besar yang dihadapi program makan bergizi adalah konsistensi dan kualitas bahan baku. BUMDes memiliki posisi unik untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadikan BUMDes sebagai pahlawan pangan hulu. Pastikan bahan baku yang masuk ke dapur makan gratis di desa kita adalah bahan baku terbaik, hasil keringat petani kita sendiri. Dengan begitu, kita memastikan gizi yang optimal, sekaligus memastikan roda ekonomi desa terus berputar. Itu dia bedah tuntas kita hari ini. Semoga BUMDes di seluruh Indonesia segera mengintegrasikan peran ini. Terima kasih sudah menyimak, saya pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan semangat Badami TV ini ke seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.